Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua ya. Tentunya di hari-hari ini ya, kita sama-sama merasa capek ya, sibuk sekali gitu ya karena persiapan MMT gitu ya. Tetapi ya Tuhan selalu memberikan spirit ya, kekuatan kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih dengan sukacita ya mengikuti ibadah ya. Saya tadi pagi ke Bait ya, daerah Sekilap ya, sekitar 1,5 jam dari sini gitu ya. Kalau saya dari Sosok sekitar 2,5 jam, biasanya 3 jam saya dari Sosok ke Bait gitu. Kita semangat, kenapa? Karena kita melayani Tuhan ya. Kita buka pos di sana ya. Kita beribadah bersama-sama orang yang sudah lama tidak ke gereja. Artinya orang-orang yang terhilang gitu ya. Mereka tidak mau lagi ke gereja, ya mereka tidak mau lagi beribadah. Kita datang menghampiri mereka karena mereka tidak mau lagi datang. Kita merendahkan diri kita bersekutu bersama dengan mereka, rumah ke rumah, gitu ya. Nah itu yang membuat kita semangat, mereka pun juga semangat ya beribadah ya, karena tidak mau lagi datang ke gereja. Disuruh ke gereja pun tidak mau, gitu ya. Datangnya cuma seminggu, minggu depan udah tidak mau lagi beribadah. Gitu. Nah, kita dari Sosok ya bersama dengan keluarga, bersama dengan mahasiswa di tempat ini, ayo kita sama-sama melakukan pelayanan ini. Kalau sendiri tidak mampu, ya tentunya tidak mampu, maka kita minta tolong mahasiswa. Ya, ini pelayanan kita bersama. Karena Tuhan sudah titipkan ke kita, jangan sampai ada satu orang pun yang terhilang. Ya, maka semangat itu yang membuat kita ya semakin sukacita dalam melakukan pelayanan. Puji Tuhan, ya hari ini walaupun kita sibuk, ya. Kita tetap semangat. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang keempat. Kita akan membacakan, merenungkan firman Tuhan ini. Kita membacakan secara bergantian. Saya nanti membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membacakan ayat yang kedua, demikian kita bersama-sama ya, sampai ayatnya yang ke-10 ya, walaupun tidak semua akan dibahas ya. Tetapi ini sebagai dasar kita merenungkan firman Tuhan. Sudah dapat semua? Pasti sudah dapat ya, karena setiap pagi, setiap hari kalian buka Alkitab ya, pasti lebih hebat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa, pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu ingin sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia dengan berkata, lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tarikkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan ini ditulis oleh Yakobus ya, sengaja dituliskan untuk menasehati ya orang-orang yang ada di perantauan pada waktu itu. Ya karena mungkin kehidupan mereka udah mulai
ya, mulai menyimpang atau jenuh gitu ya, itu udah biasa dalam kekristenan ya, dalam mengikut Tuhan itu udah biasa ya. Makanya Yakobus menasihatkan lagi kepada mereka, mengirimkan suratnya supaya orang-orang ini hidup sebagaimana layaknya hidup orang Kristen gitu ya. Beberapa minggu ini saya ketemu dengan seorang bapak yang membuat saya kaget gitu ya. Dia cerita tentang hidup kekristenannya. Dia sudah berpuluh-puluh tahun katanya melayani Tuhan ya. Kemudian menjadi orang Kristen itu udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Mungkin umurnya 50, ya mungkin 40 tahunan gitu. Dia hidup sebagai orang Kristen. Tetapi yang dia heran ya, yang dia heran selama mengikuti hidup bersama dengan Tuhan, rintangan cobaan itu silih berganti ya. Dia mengalami sakit ya, kemudian anak-anaknya silih berganti sakit ya, sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh ya. Jadi uangnya habis untuk berobat gitu ya, selama melayani Tuhan gitu ya. Nah, ketika umurnya sudah tua ya, sampai sekarang ini, dia cerita, kamu bolak-balik ke tempat kamu itu, apa kamu tidak rugi gitu ya? Apa kamu tidak rugi gitu kan? Jadi dia ceritakan hidupnya, saya melayani Tuhan ini dah berpuluh-puluh tahun, tetapi Tuhan kayaknya tidak adil dengan saya. Penyakit silih berganti gitu ya. Kemudian istri saya 2 bulan lalu kena stroke, dan kami sudah hampir setahun ini tidak pernah ke gereja karena merasa kecewa sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin kita juga mengalami ya, kejenuhan dalam mengikut Tuhan gitu ya. Itu hal yang lumrah dan biasa sekali gitu ya. Nah, orang ini bercerita begitu, saya sangat sedih sekali gitu. Apakah hidup ini mampu kita bertahan kalau Tuhan kasih cobaan terus gitu ya? Kalau Tuhan kasih ujian terus, belum lagi iblis yang iri dengan hidup kita gitu ya. Dia kirim sakit penyakit yang membuat kita lemah juga. Keadaan-keadaan itu yang mesti kita jangan sampai kita ketika meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak kabulkan, kita kecewa kepada Tuhan. Itu yang harus dijaga, itu yang harus diperhatikan. Seandainya orang-orang Kristen dia paham bagaimana tunduk kepada Allah ya, maka dia tidak akan merasa kecewa walaupun persoalan hidup, tantangan hidup datang kepadanya ya, karena dia mengerti dan tahu, dia paham bahwa semua atas keputusan Allah. Tema hari ini begitu baik ya, begitu bagus. Tunduk kepada Allah. Tunduk artinya tunduk kepada kontrolnya Allah, tunduk taat kepada Allah, tunduk secara terus-menerus, tidak pernah kita berhenti tunduk kepada Allah gitu ya. Jadi Allah lah yang menjadi junjungan kita. Allah lah yang menjadi junjungan kita. Istilahnya presiden kita yang mesti kita taati, atau komandan kita. Dalam hal apa saja kita harus tunduk kepada Allah ya. Artinya semua hal, tapi salah satunya adalah tunduk kepada Allah berarti kita tunduk kepada keputusan atau ketetapan Allah. Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir ya, kalau orang hidupnya sudah dewasa dalam kekristenan ya, tentunya dia dengan sangat ikhlas mengambil atau apapun persoalan di dalam kehidupannya, maka dia terima dengan lapang dada, dengan ikhlas gitu. Tidak banyak orang berpikir begitu. Tetapi tadi saya ceritakan seorang bapak ya, apakah dia tidak dewasa? Mungkin bisa kita katakan begitu. Persoalan hidup silih berganti datang gitu ya. Ada banyak orang berpikir kalau kita udah dewasa imannya, maka kita dengan lapang dada terima. Kita ikhlas menerima apapun kejadian yang ada di dalam kehidupan kita. Sementara Yakobus mempunyai pandangan yang berbeda terhadap orang-orang yang ada di perantauan. Orang-orang Kristen yang ada di perantauan tersebut tidak mencerminkan lagi hidup kekristenannya. Kalau kita membaca tadi di pasal 4 ayat 1 sampai 3 ya, terjadi konflik di antara orang-orang percaya. Ya. Padahal mereka itu adalah orang-orang percaya. Ya. Tapi wajar saja ya, mereka konflik maka dinasihatin lagi gitu ya. Mereka
orang-orang percaya saling menyerang, bertengkar karena keinginan yang disampaikan mungkin tidak dipenuhi oleh Allah. Karena tadi dibilang di ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sekian lama jadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, mungkin kejenuhan itulah yang membuat kita tidak lagi berdoa, tidak lagi menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Atau mereka dikatakan begini, ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa juga karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bayangkan ya, kita sebagai orang Kristen dinyatakan salah berdoa. Orang-orang di perantauan ini, indikasi yang didapat oleh Yakobus, mungkin mereka salah berdoanya, meminta apa yang mereka inginkan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, banyak sekali hal yang kita inginkan. Pengen punya ini, gitu ya. Kalau dideretin tidak cukup angka 100, ya. 1000 pun mungkin tidak cukup, ya. Keinginan kita. Saya kalau udah udah dapat duit gitulah, karena kita kerja jadi dapat duit. Gitu. Jadi istri, ya, dia udah cepat-cepat lapor, Pak, nanti kita ke 35 ya. Saya nggak tahu dulu 35 itu apa, gitu ya. Saya kira cuma angka. Rupanya sekarang udah ada ya jenis-jenis barang, bahkan alat-alat motor pun sekarang udah ada ya di 35 harganya. Kita beli di bengkel 60.000, 80.000. Sekarang 35 udah ada sediakan, lebih bagus lagi dari yang di bengkel. Baru saya tahu, wah ternyata di 35 bawa uang 100.000 nggak cukup ya. Kenapa? Karena banyak keinginannya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Ini perlu, semua juga perlu. Makanya saya bilang kalau mau ke 35 catat dulu. Ya, catat dulu. Kalau misalnya mau 3 barangnya, berarti bawa uang berapa? Gitu. Jangan bawa uang lebih, karena mau terus. Itu keinginan. Ya. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang ada di perantauan ini, mungkin mereka, ya, keinginannya itu yang diminta sama Tuhan. Ya. Bukan kebutuhannya, tetapi keinginannya yang disampaikan. Sehingga Tuhan tidak kabulkan. Ya. Sehingga Tuhan tidak akan kabulkan. Karena itu akan membuat mereka akan terperosok, akhirnya jatuh, tidak bisa diangkat lagi. Maka Tuhan tidak akan kabulkan. Sama juga seperti itu. Memang wajar kita punya keluh kesah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta. Karena ya, bukankah Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada orang percaya untuk selalu meminta segala sesuatu kepada Tuhan di dalam doa, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Dan jawaban atas permintaan itu digambarkan di dalam Lukas pasal 11 ayat 11. Kalau kamu minta roti, tidak mungkin ya kamu dikasih batu. Kalau kamu mintanya ikan, tidak mungkin kamu dikasih. Itu gambaran ya. Jadi kita itu dikasih sesuai dengan kebutuhan kita. Allah tidak akan memberi kita yang menyakiti kita, yang tidak bisa kita gunakan, ya. Yang membuat kita menderita. Yang membuat kita menderita. Namun bukan berarti ketika kita minta sesuatu, jawaban doa tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh sebab itu, diperlukan keikhlasan dalam menerima apapun jawaban doa tersebut. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, ya ternyata jawabannya beda, gitu ya. Nah, kita mesti ikhlas dong. Gitu ya, terus adil. Karena namanya juga kita minta, dikasih ya ambil, tidak dikasih ya ikhlas menerima. Maka Pancasila itu penting ya dihafalkan gitu ya setiap hari Senin ya, Pancasila, karena itu ikhlas menerima gitu ya. Ada di bagian-bagian itu ikhlas menerima. Sebagai anak-anak Indonesia ya, kita harus ikhlas menerima, ikhlas menolong orang lain tanpa balasan apa-apa gitu ya. Itu penting, maka dihafalkan terus gitu ya. Maka ada sekarang orang bikin grup ya, pemuda Pancasila. Di Purandalam udah banyak ya yang ikut pemuda Pancasila. Saya kemarin mau ikut ditolak
Karena Bapak terus berdiri gitu. Jangan jadi pemuda Pancasila. Tapi biarlah Pancasila itu melekat kepada Bapak. Ya, syukurlah gitu kan. Nggak perlu kita masuk. Ya karena buang duit. Oleh sebab itu, ya, atas jawaban doa itu Allah sangat berdaulat. Dia punya keputusan sendiri dan keputusannya tidak bisa diotak-atik atau diganggu-gugat. Ya, keputusan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Paulus, salah satu contoh Paulus, ya. Siapa yang tidak kenal Paulus? Dia penulis kitab paling banyak di Perjanjian Baru. Ya. Kemudian pendiri jemaat paling banyak juga. Kalau bisa dibilang, dia adalah orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Pengajarannya begitu berkualitas. Doktrin yang diajarkan itu begitu sempurna, gitu ya. Begitu, makanya banyak penafsir-penafsir, orang-orang yang punya pengetahuan suka dengan surat Paulus. Surat Yakobus malah enggak, gitu ya. Surat Yakobus ini malah enggak. Maka dibilang apa? Surat Jerami katanya. Namanya Jerami itu apa? Ya, kalau kita bilang, orang Dayak bilang aruman, sesuatu yang tidak penting. Tapi surat-surat Paulus orang begitu kagum. Paulus ini orang yang luar biasa, ya. Tapi di balik Paulus yang luar biasa itu dipakai oleh Tuhan, ada suatu pergumulan hidup. Ya. Kalau kita membaca 2 Korintus ayat 12, pasal 12 ayat itu dikatakan begini: Aku diberi suatu duri di dalam daging. Duri dalam daging, ya, duri dalam daging. Kita bisa bayangkan ya, apa itu duri? Gitu ya. Kalau dulu kita bayangkan duri itu banyak sekali ya. Kalau dulu ada duri kaluni, duri rukam, duri apa namanya akar-akar itu ada durinya, gitu ya, akar banar apa segala macam. Ya. Akar putri malu, duri putri malu, gitu ya, itu ada. Ya. Tapi kalau sekarang barang-barang itu susah ditemui. Kenapa? Sekarang sudah dibabat habis. Ya, diganti dengan tanaman apa? Sawit, ya, sawit. Makanya kalau orang kena duri sekarang, pasti durinya duri sawit, ya, duri sawit. Itu yang banyak sekarang, ya. Itu yang banyak sekarang. 2 tahun lalu, ya, kawan saya panen sawit. Enak-enak kalau panen sawit itu, ya, nanti ambil sawitnya kemudian jual dapat duit. Ya. Tapi kali ini kawan itu panen kemudian tangannya kena duri. Durinya masuk ke dalam tangannya di sini. Tangan kanan ya, tangan kanan. Ya. Jadi tangannya itu bengkak selama 6 bulan. Jadi dia kalau jalan gini, begitu. Saya tidak pernah kena duri sampai begitu, gitu ya, kena duri sampai begitu. Tapi kawan ini memang dia kesakitan, betul. 6 bulan dia tidak bisa kerja. Mandi pun dia harus dimandikan oleh anaknya. Kemudian pakai celana pun harus dipakein sama anak dan istri. Bayangkan pelayanan anak istrinya, gitu ya, melayani bapaknya. Itu sakitnya sungguh luar biasa, gitu ya. Sakit luar biasa. Itu orang pertama yang saya temui ya. Jadi selama 6 bulan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Bahkan dia untuk makan pun dia harus ngutang dulu, ya, ke bosnya. Karena manen sawitnya juga tidak bisa ya, nyuruh orang lain, gitu ya. Bayangkan harga sawit sekarang berapa? 1.500 gitu ya. Ongkosnya itu 1.000 rupiah, ya, 1.000 rupiah atau 500 rupiah. Jadi songnya hanya sedikit kan. Jadi dia tidak bisa memenuhi kehidupan. Dia harus mengutang. Kasihan sekali, ya. Karena duri di dalam dagingnya itu yang membuat dia menderita sakit. Yang kedua, ada juga orang yang saya lihat, ya, dia panen sawit, ya, katanya sekitar 12 meter sawit itu. 12 meter, bayangkan ya, sawit 12 meter berapa sambung? 3 kali 4 ya. Kalau misalnya ukuran galahnya itu 4 meter berarti 3 sambung. Begitu tingginya sawitnya. Nah, suatu kali dia panen, ya, panen, pelepah itu lalu cepat-cepat jatuh, hampir timpa dia. Kemudian tangan kirinya, tadi tangan kanan ini tangan kiri, ya, lengkap sudah. Sudah lengkap gitu ya. Nah, di dalam tangannya ini sama juga ya. Ada duri yang melekat, katanya sekitar 5. Bayangkan dari 12 meter. Kita bisa bayangkan ya, 12 meter jatuh ke tangan dia. Durinya duri sawit. Duri sawit gitu.
Ketika saya panggil bapak ini, "Pak, sini dulu, kenapa tangannya Pak?" "Itulah panen," katanya. "Panen sawit." "Panen kemana?" "Panen ke PT," katanya. "Itu 12 meter." PT pun tidak bertanggung jawab dengan saya nih. Saya juga curiga kawan ini bukan sawit dia gitu ya, sawit PT. Sawit PT, dia bukan karyawan PT, berarti dia sedang bansos kan. Cari sendiri gitu ya, cari sendiri. Sedang cari BLT sendiri gitu ya. Nah, itulah yang tidak bolehnya ya. Hal-hal yang begitu memang tidak boleh. Mungkin itu juga satu teguran bagi dia gitu ya. Ketika dia saya panggil, "Aduh Pak," katanya, "ini sampai ke badan nih. Duduk pun kita harus berhenti-henti." Saya suruh minum kopi Pak. Saya bilang, "Win, tolong Bapak itu." "Nggak usah Pak, karena saya udah minum tadi." Dia sangat sakit. Nah, itu gambaran duri dalam daging. Paulus di dalam kehidupannya ada duri di dalam daging. Memang secara teologisnya duri dalam daging ini mengacu kepada keadaan yang tidak kita inginkan. Secara teologis, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Paulus. Nah, Paulus sangat terganggu dengan keadaan yang sangat keadaan yang tidak diinginkan ini. Pergumulannya supaya ia bisa lepas dari penderitaan itu, sampai-sampai ia menggumulkan dalam doanya secara terus-menerus, dia berdoa kepada Tuhan, ya, secara terus-menerus, ya, supaya hal itu dijauhkan dari dia. Tetapi apa jawabannya? Ya? Ketika dia berdoa, ya, sebanyak 3 kali, tidak merubah keadaan sedikit, tidak merubah, ya, tidak merubah sedikit pun keadaan. Ini berarti menggambarkan bahwa permintaan yang kita sampaikan melalui doa kepada Allah, kita sama sekali tidak mengetahui dengan pasti seperti apa jawaban Allah. Yang jelas apapun jawabannya itu bukan batu dan itu juga bukan ular, tetapi kita mesti mengerti jawaban Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Dia memberikan jawaban yang indah untuk hidup kita. Itu jawaban Tuhan. Jadi penderitaan Paulus, ya, dia seorang yang hebat, melayani Tuhan luar biasa. Ini bilang, tetapi kenapa dia berdoa cuma minta itu dicabut saja? Tidak bisa. Tidak bisa dicabut. Ya. Oleh karena itu Yakobus memberikan pandangan, ya, bahwa jika kita meminta sesuatu kepada Allah, jangan untuk memuaskan diri sendiri. Itu prinsipnya. Jika demikian doa kita maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita meminta, ya, sesuatu yang ingin memuaskan diri kita untuk dipamerkan kepada orang lain, maka Tuhan tidak akan memberikan. Allah memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara-saudara mungkin ada duri. Seperti tadi saya cerita duri sawit. Duri sawit itu kalau misalnya dia tidak dipupuk, ya, itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau sawit itu dipupuk dengan urea, pupuk macam-macam gitu ya. Nah, itu kalau kena tangan kita seperti tadi jadinya. Itu bisa menyebabkan kita sangat-sangat kesakitan dan menderita. Kalau duri sawit yang tidak dipupuk biasa saja karena tidak ada reaksi kimia di situ. Tidak ada racun, istilahnya begitu. Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu pasti apakah saudara ada duri di dalam daging yang terus-menerus digumulkan. Duri itu membuat saudara kecewa, duri itu membuat saudara malu, bahkan duri itu membuat saudara kurang berkembang. Ya, artinya menjadi pengganggu di dalam kehidupan. Saya tidak tahu pasti. Ya. Oleh sebab itu kita jangan merasa putus asa karena tidak ada duri yang tertancap di dalam daging kita tanpa sepengetahuannya Tuhan. Tuhan pun, ya, iblis pun harus izin kepada Tuhan kalau mau nancapkan duri. Seperti yang Paulus bilang, itu utusannya sama iblis. Tapi Tuhan tahu, dan Tuhan juga tahu kemana itu harus ditusuk sesuai dengan kadar iman. Tuhan tidak pernah menguji kita dengan ketidakmampuan kita. Dia tentu dengan kemampuan kita yang ada. Gitu ya. Kecuali tes di Mika, ya, sama soalnya gitu ya. Mau kamu orang kampung kah yang kemampuannya segini, mau kamu orang kota segini kemampuannya sama, dikasih soalnya gitu ya.
Maka yang lulus di sini adalah anak-anak menurut saya luar biasa. Ya, kalian itu adalah luar biasa. Kalau ada persoalan hidup di dalam kamu mengikuti pendidikan di tempat ini, jangan cepat-cepat ya marah kepada Tuhan atau marah kepada orang tua kita. Karena kita biasa kalau dapat persoalan, yang pertama kita salahin orang yang dekat kita dulu. Ya, mungkin kawan kita, sahabat kita. Kemudian ya, siapa yang paling dekat dengan kita atau pemimpin kita. Bisa begitu. Kemudian kita menyalahkan juga Tuhan. Ya, itu yang bukan hanya Paulus ya yang yang permintaannya tidak dikabulkan. Yesus juga. Kalau kita ingat ceritanya Tuhan Yesus ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa ya, sampai-sampai keringatnya seperti darah. Dia meminta supaya cawan penderitaan ini gitu ya, yang berisi penderitaannya berlalu ya. Dia tidak jadi dihukum, dia tidak jadi naik ke kayu salib, gitu, disalibkan. Tetapi apa jawabnya? Tidak dijawab ya. Karena Allah sudah menetapkan, Allah sudah memutuskan ya, bahwa Yesus harus menderita untuk menebus manusia kepada Allah, sehingga kita boleh didamaikan dengan Allah ya. Bapak ibu saudara yang terkasih, apapun jawaban pergumulan kita, itu adalah yang terbaik bagi kita, bagi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Allah dipermuliakan. Jadi keputusan Allah tidak pernah salah. Kecuali paskibra kita juga tidak pernah salah ya, sama dengan paskibra kita berarti. Jadi pembina tidak pernah salah. Kalau misalnya pembina salah, kembali ke pasal 1. Pembina tidak pernah salah. Bagus ya, itu bagus ya, saya teringat gitu ya. Karena kita juga dulu ikut paskibra ya. Ikut paskibra kelas berapa? Kelas 10. Kelas 11 tidak lolos ya, ikut pramuka. Paskibra itu memang orang-orang yang luar biasa ya, luar biasa. Dalam hal apa lagi kita tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah berarti kita harus setia menjadi prajurit Allah, melakukan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kata tunduk sebanyak 38 kali dituliskan di dalam PB ya. Dan kata Yunani hupotasso ya, kata ini digunakan di kalangan militer ya. Hupo artinya mengatur, tasso artinya di bawah. Hupotasso berarti hidup di bawah kekuasaan Allah, hidup di bawah komando Allah. Orang-orang percaya adalah prajuritnya Allah yang harus dengan setia menjalankan perintah atasannya. Yakobus dalam pasal 4 ayat 4, Yakobus mengatakan bahwa Allah melarang untuk menjalin hubungan dengan dunia ya, apalagi taat kepada perintah dunia. Paulus menasihatkan kepada orang-orang percaya. Paulus menasihatkan kepada orang percaya di Roma supaya ya, tidak serupa dengan dunia ya. Yakobus melarang orang-orang yang ada di perantauan itu, mereka dekat-dekat ya dengan apa? Dunia, sistem dunia. Apa yang dunia lakukan tidak boleh juga orang percaya lakukan. Paulus juga sama menasihatkan orang di Roma, jangan kamu serupa, jangan kamu sama. Orang lain begini, kamu juga begini. Harus, kata Tuhan apa? Berani tampil beda. Itu lagu anak sekolah minggu. Berani tampil beda dengan orang lain. Di dalam Matius 6 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan, tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia dengan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita dilarang, sangat-sangat dilarang ya, untuk bercabang gitu ya. Istilah istilah di orang di PNS itu ya, tidak boleh rangkap jabatan. Kalau dia kepala sekolah di sini cukup satu ya, bagi dengan kawan, jangan ini mau ya. Berbagi gitu ya, rangkap jabatan itu tidak boleh ya. Rangkap jabatan tidak boleh, kecuali kamu di sekolah tidak apa-apa, kamu ketua OSIS, kamu juga ketua ketua asrama, tidak apa-apa ya. Kalau di PNS tidak boleh. Tapi mungkin di asrama juga tidak boleh sekarang.
gitu ya. Yakobus memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di perantauan. Ia mengingatkan bahwa status mereka adalah miliknya Allah, sebagai milik kepunyaan Allah, karena Yesus anak Allah telah menebus mereka dari dosa. Ya. Jadi kita ini adalah ditebus juga ya dari dosa. Orang-orang pada waktu itu di perantauan juga sudah ditebus dengan lunas ya, tanpa ada utang-utang lagi, lunas ditebus. Maka dosa kita sekarang ya, yang akan kita lakukan ya, yang di belakang sudah lunas ditebus. Tapi pertanyaan, mengapa kita masih terus saja berbuat dosa? Nah, itu urusan pribadi ya. Jangan lagi, bertobatlah. Yakobus tidak mau hidup orang-orang percaya menjadi musuhnya Allah yang kedua kalinya. Oleh karena itu Yakobus akan mengatakan, hai orang-orang percaya, jangan kamu coba-coba menjalin hubungan asmara ya, apalagi diiming-imingi oleh dunia ini. Jangan kamu termakan oleh rayuan gombal dunia ini. Dunia ini selalu ada tawaran ya kepada kita. Maka dunia itu selalu ada ini uang, ada ini uang, iming-imingnya uang. Kita mudah sekali tertarik ya. Yang dibilang kaki 4 uang itu kakinya 4 ya. Jadi tidak bisa dikejar karena kaki kita 2 ya, dia 4. Tidak akan menang, kita kalah terus gitu ya. Tapi dunia selalu menyediakan itu. Nanti kamu gini ya supaya kamu dapatnya sekian, gini lagi tidak. Maka dunia itu selalu menyediakan pekerjaan bagi kita, pekerjaan kita diperbudak dengan pekerjaan. Kita tidak lagi mengingat Tuhan sebagai sumber berkat ya, tetapi ya kalau kita bekerja lebih keras ya, maka Tuhan akan berkati kita gitu kan. Itu yang mengiring dunia ya, yang selalu membawa kita kepada kehancuran pada akhirnya. Pada akhirnya uang tidak bisa yang menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Allah begitu sayangnya dengan orang-orang kepunyaannya ya, kepada orang-orang pada waktu itu dan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakobus menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Di ayat 5 dikatakan begitu. Yakobus mengambil seumpama hubungan orang sebagai suami istri. Allah sebagai pasangan suami istri dengan orang percaya. Allah tidak mau diduakan ya. Dia mau cinta kita hanya satu-satunya untuk dia saja ya. Dia juga tidak ingin miliknya dirayu-rayu, digoda-goda oleh laki-laki hidung belang ya, yang tidak jelas statusnya, masa depannya tidak jelas. Gambaran dunia. Jadi kita jangan mudah terpengaruh oleh dunia ini gitu ya. Remaja-remaja, anak-anak yang sudah dewasa ya, pilihlah pasanganmu yang seiman dengan kamu ya. Jangan pilih pasangan yang beda imannya. Kamu tidak akan bisa doakan dia untuk masuk ke kamu gitu ya. Maka dari sekarang pilihlah ya. Kalau kalian sesama kalian sekarang ya kan tidak bisa ya. Tetapi kan diam-diam bisa dulu kalian kan gitu. Maksudnya jangan dulu menjalin hubungan yang betul-betul ini, tapi lihat oh ini nih pas buat saya nih. Nah, jaga itu gitu ya. Jangan yang di luar, yang beda iman dengan kita, jangan mudah dirayu ya. Maka Yakobus juga mengingatkan kepada orang-orang percaya ya, jangan mudah dirayu, rayuan gombal itu ya. Karena Allah itu Allah yang cemburu ya. Kita ini adalah miliknya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nasihat yang sama juga ditujukan kepada kita semua. Allah tidak mau kita jatuh cinta kepada keindahan yang disajikan oleh dunia ini, karena Allah begitu mencintai saudara dan saya. Ia mau supaya kita menjalankannya apa yang sudah disepakati bersama ya. Ketika kita memilih hidup bersama dengan Dia, berarti selamanya janji itu mesti dijaga, yaitu dengan menuruti perintah sampai kapan. Jadi jangan kita berkhianat. Allah tidak pernah berkhianat, maka kita jangan berkhianat. Jangan mudah terayu oleh rayuan dunia. Mari kita berdoa.